seorang wanita yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima, betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan ini. Haruskah aku bertahan dengan Apa Mas Kade? Baik ya? Ya. Lihat dulu. Hitung ya. Berikan anak 2, 3. Hari ini kegiatan konsolidasi Partai Golkar ya, yang menjadi gagasan atau menjadi gagasan dari teman-teman bidang pemenangan pemilu masing-masing dapil, dan ada bidang organisasi kaderisasi hari ini. Ini diikuti dari mana saja, Pak? Kalau bicara dapil ini 6, maka ada 5 kecamatan ya: Sumber Baru, Tanggul, Bangsal, Umbul Sari, Semboro. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masing-masing koordinator dapil ya, Pak. Saya menyambut baik satu langkah terobosan yang bagian dari konsolidasi partai yang bersinergisnya antara PP 6 dengan bidang keorganisasian dan kaderisasi, karena ada beberapa instruksi partai yang harus kita segera lengkapi, kita selesaikan. Salah satunya adalah menyangkut pelaporan SK mulai dari tingkat DPD, kecamatan, dan PDPD, ditambah dengan legalitasnya hasta karya yang harus kita laporkan di tingkat provinsi, juga ditambah dengan target KTA yang target awal harus terpenuhi. DPD Kabupaten Jember Golkar masih dalam posisi yang berproses, dan hari ini kita lebih tekankan untuk segera melengkapi kelengkapan administrasi keorganisasian kita. Target persentase suara di dapil 6, khususnya dapil 6, Pak, itu kira-kira sampai berapa, Pak? Kalau target suara yang ditarget ya sebanyak-banyaknya, tapi sesuai dengan komitmen saya, bagian dari visi misi saya adalah 6 kursi. Target minimal untuk dapil 6 1 kursi, Pak. Mudah-mudahan bisa, kalau mesin partai dan seluruh kekuatan ini betul-betul siap, ya kita bisa menaikkan target maksimalnya 2 kursi. Selama ini upaya untuk meraup suara ke masyarakat itu apa, Pak? Konsolidasi organisasi, konsolidasi kepengurusan, termasuk kegiatan-kegiatan real di lapangan. Yang kita tahu kemarin ada kekuatan pengurus Golkar yang juga Mas Tino, salah satunya fungsionaris, bisa mempelopori tanggap bencana. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kedua, penguatan di bidang UMKM ya, melalui warung kuning, itu kan juga adalah langkah-langkah yang cukup bagus dan insya Allah mendongkrak kepada perolehan Golkar. Ditambah mengoptimalkan peran daripada pengurus dan fungsionaris nanti, ditambah rekrutmen caleg lah di dapil sini, yang tentu caleg yang mau bekerja, caleg yang punya kapasitas dan kredibilitas yang cukup. Baik, terima kasih. Siapa, Pak? Dengan Bayu, Pak. Di kepengurusan Golkar sebagai apa, Pak? Ketua MBG Partai Golkar Jember, Pak. Bagian apa, Pak? Bidang apa, Pak? Bidang pemuda dan olahraga. Selama ini upayanya apa, Pak, untuk kepemudaan dan olahraga ini, Pak? Kepemudaan sesuai SK yang baru kita prioritaskan untuk pemilu 2024, kader-kader muda dari Partai Golkar dan luar unsur Partai Golkar kita upayakan untuk berkoordinasi mensukseskan pemilu 2024.
begitu ya Pak. Siap. Di sisi lain untuk olahraga Pak, nantinya apa Pak yang perlu dikembangkan Pak dalam bidang olahraga Pak? Untuk olahraga 2022 ini kita mau berkoordinasi dengan KONI Jember, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kerjakan untuk perkembangan olahraga di Jember. Itu, Di antaranya Pak? Di antaranya semua lini olahraga kita mau masuk di situnya Pak. Gitu. Di sisi lain olahraga ini kan ada pro kontra ya Pak ya, antara pendukung si A pendukung si itu. Menurut Bapak sebagai Kabid Kepemudaan Olahraga ini apa Pak? Kalau saya pribadi sebenarnya olahraga ini kan apa ya, mentermukan apa ya, jadi dua sisi pilihan lah. Jadi kita sendiri ini mengupayakan apa, olahraga itu buat sisi kebaikan dulu. Kalau masalah pro dan kontranya pasti banyak, yang penting kita solid aja dulu lah pastinya, gitu aja Pak. Nama lengkap Pak, nama lengkap. Bayu Priandako Pak. Priandako. Siap. Terima kasih Bapak.